Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction di channel Point. Kalau kita tengok judul video dia, Jokowi tidak terima Indonesia dibegini. Wah. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Bagi subscriber di luar sana yang baru saja masuk, baru saja terklik channel Musa bin Muhammadirin Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe. Please, to klik button subscribe guys. Kalau tidak keberatan, tekan lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Point. Dan kalau kita tengok judul video dia, Jokowi tidak terima Indonesia dibegini. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 5 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya Presiden Indonesia, Presiden Jokowi tidak mahu Indonesia dibuat seperti ini. Jom guys. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Jangan ekspor. Setelah nikel apa? Ya nanti berikutnya, boksit, stop. Nggak bisa lagi ekspor mentahan. Dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional agar nggak kalah kita. Dengan nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Bernyali besar, Jokowi siapkan lawyer internasional demi hadapi gugatan Uni Eropa. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi kembali menegaskan sikapnya untuk menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Karena menurutnya, nikel punya potensi yang besar untuk meningkatkan ekonomi nasional. Dan lebih dari itu yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kita dapat uang dari situ ya, kita dapat income dari situ ya, tapi nilai tambahnya itu yang kita inginkan. Karena itulah, saat ini Indonesia hanya boleh mengekspor nikel dalam bentuk bahan jadi seperti baterai untuk kendaraan listrik. Mengenai nikel, harus kita olah menjadi katoda baterai, stainless steel, menjadi lithium baterai, yang nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki karena kesempatan besar, opportunity yang ada ke depan adalah mobil listrik. Akibat kebijakan tegas Presiden Jokowi tersebut, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, WTO. Sisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Dengan nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Bukannya takut, Jokowi malah tak gentar. Jokowi mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu, ia tak akan mundur meski larangan ekspor biji nikelnya digugat. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri.
Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional agar nggak kalah kita. Selain itu, ia kembali menegaskan bahwa apa yang kita miliki saat ini harus kita manfaatkan dan jangan sampai negeri ini kehilangan kesempatan yang sangat berharga seperti sebelum-sebelumnya. Jangan kehilangan kesempatan lagi kita. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Sudah sampaikan dan sudah kita stop ekspor bahan mentah. Dulu ada booming minyak, kita kehilangan, ada booming kayu, kita kehilangan. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat 2 atau 3 tahun lagi, yang namanya mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita. Kedepannya, kebijakan serupa juga akan diterapkan pada komoditas lainnya seperti bauksit atau biji aluminium hingga sawit. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop. Yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan-turunan lain. Praktik ekspor bahan mentah sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Hal tersebut pastinya memiliki dampak yang kurang baik bagi negeri kita. Saat ini, Presiden Jokowi dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tak mudah, sebab melalui proses yang amat rumit. Namun nyali besar seorang Jokowi tidak dapat kita pungkiri. Ia membuat Indonesia dapat berdiri tegak menghadapi Uni Eropa. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Nikri harga mati. Terbaiklah Presiden Indonesia, Presiden Jokowi. Kalau kita tengok sebenarnya peranan pemimpin negara seperti Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi sangat penting guys untuk hala tuju ataupun untuk ekonomi di Indonesia sendiri. Sebenarnya kalau kita tengok isu ini telah berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini, di mana kalau kita tengok Indonesia di antara salah sebuah negara, bayangkan salah sebuah negara di dunia merupakan pengeluaran nikel yang terpenting, di mana dikatakan Indonesia mampu untuk memproduksikan nikel, bahan nikel ini di Indonesia dalam satu jangka masa yang panjang dengan kuantiti yang cukup banyak. Tengok sebelum ini Indonesia hanya mengekspor bahan mentah nikel ini, di mana kalau cari gali di Indonesia, ambil bahan nikel ini, bulat-bulat ini nikel dan diekspor ke negara-negara yang memerlukan bahan nikel. Di mana kalau kita tengok negara-negara di luar sana banyak sekali yang mau barang nikel ini daripada Indonesia. Tapi apabila banyak sangat permintaan yang di luar daripada expectation Indonesia sendiri, di mana Indonesia akan mendapat keuntungan sekali. Di mana setiap kali ekspor dibuat, memanglah Indonesia akan mendapat ekspor yang begitu tinggi, yang begitu drastik sekali terhadap barang bahan nikel dan banyak lagi bahan-bahan mentah yang lain. Tetapi keuntungan yang Indonesia dapat dalam satu jangka masa yang pendek dan menyebabkan barang nikel di Indonesia akan cepat kehabisan. Tapi Presiden Indonesia, Presiden Jokowi bijak untuk mengatur ekonomi di Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok sejak kebelakangan ini Indonesia telah memberhentikan ataupun stop untuk ekspor barang nikel di luar daripada Indonesia. Dan tindakan Indonesia untuk memberhentikan ekspor barang-barang nikel ini telah menjadi satu isu yang panas diperdebatkan di WTO di dunia. Tetapi dengan tegasnya Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah memberitahu kepada media di luar sana, ini adalah hak Indonesia untuk mengekspor barang nikel dalam bentuk apa sekalipun. Itu sebab barang-barang nikel di Indonesia adalah kepunyaan Indonesia sendiri. Ialah betul lah, nikel-nikel yang berada di Indonesia merupakan hak ataupun bahan mentah itu adalah hak semula jadi daripada Indonesia. Kenapa negara di luar sanggup ataupun mahu barang-barang nikel diambil daripada Indonesia dengan cara paksaan?
Dan kita dapat nampak bahawa selepas daripada isu itu, Indonesia telah membuat satu garis panduan terbaru untuk pengeluaran barang-barang nikel di Indonesia. Di mana selepas daripada itu, Indonesia akan mengekspor barang-barang nikel ini selepas dihilirisasi. Di mana kalau kita tengok konsep dihilirisasi ini adalah Indonesia tidak lagi mengekspor barang mentah nikel bulat-bulat ini, tetapi sebaliknya Indonesia telah membuat hilirisasi terhadap bahan mentah nikel ini, diubah suai sama ada untuk menjadi bateri ataupun menjadi kereta mobil listrik, barulah diekspor ke negara-negara luar yang mahu barang-barang daripada Indonesia. Jadi di sini sebenarnya kita dapat nampak bahawa bahan mentah yang diambil daripada perut bumi ini seperti nikel dapat digunakan sepenuhnya daripada Indonesia, diambil dan daripada nikel itu diambil, ditukar menjadi bahan bateri listrik ataupun diubah suai menjadi kereta listrik, dan selepas itu barulah diekspor ke negara-negara yang memerlukan. Terbaik. Ini adalah salah satu ekonomi ataupun plan ekonomi yang terbaru yang dirancangkan oleh Presiden Indonesia. Tapi kalau kita tengok sebenarnya bukan sahaja nikel yang telah dibuat hilirisasi oleh Indonesia, dan kalau kita tengok seperti bauxit, biji aluminium sehinggalah sawit, semua bahan-bahan mentah ini dibuat hilirisasi sebelum diekspor ke negara luar. Mantaplah ekonomi Indonesia. Plan strategik ekonomi jangka panjang. Okey guys, untuk hari ini itu sahaja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Memang awesome, mantap, terbaik. Tapi belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.